Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, di dalam Islam ada beberapa negeri yang disebutkan memiliki akhlak dan perilaku tercela seperti menyekutukan Allah atau musyrik, mengingkari ajaran para nabi dan rasulnya, hingga melakukan perbuatan yang melampaui batas sehingga negeri tersebut menuai azab dan siksa hingga binasa. Dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka mengingkari utusannya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Bukan sekedar dongeng, kisah tersebut memang benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Berita-berita negeri yang telah dibinasakan di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka." Quran Surah Hud ayat 100-101. Berikut ini ulasan negeri-negeri atau wilayah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Laut Mati. Laut Mati adalah tempat terendah yang ada di permukaan bumi. Permukaan airnya berada 422 meter di bawah permukaan laut. Pantainya laut seluas 402 km persegi itu paling kering di dunia. Tingkat keasinannya mencapai 28-35%, padahal normalnya keasinan laut hanya 3-6%. Laut Mati terletak di lembah Yordan yang berbatasan dengan tepi barat Yordania dan wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Dikutip arkeologi et history, Laut Mati dikenal juga dengan nama Danau Lut, letaknya tepat berada di atas suatu kawasan gunung berapi aktif, jadi merupakan daerah gempa bumi. Dasar dari Laut Mati berada pada pusat kehancuran lempeng bumi. Lembah ini terletak di antara rentangan yang rentan antara Danau Taberia di utara dan pertengahan Danau Arabia di selatan. Berdasarkan pada penelitian arkeologi dan geologi, peneliti terkenal Jerman Werner Keller mencatat bahwa kota Sodom dan Gomora adalah benar-benar berada di lembah Siddim yang merupakan daerah terjauh dan terendah dari ujung Danau Lut. Lava dan lapisan batu basal merupakan bukti terbesar yang ledakan gunung api dan gempa bumi pernah terjadi di sini. Werner Keller menengarai bahwa bagian yang dangkal ini yang ditemukan belakangan adalah merupakan hasil dari gempa bumi dahsyat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Disinilah di mana Sodom dan Gomora berada dan di sini pula lah kaum Lut pernah hidup. Meskipun memungkinkan untuk melintasi daerah ini dengan berjalan kaki, namun sekarang lembah Siddim di mana Sodom dan Gomora dahulunya berada diselimuti oleh permukaan datar bagian bawah Laut Mati. Al-Quran menceritakan kehancuran kaum Nabi Lut yang diazab karena perilaku homoseksualnya. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu belerang yang keras. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Quran Surah Al-Hijr ayat 73-76. Pompei. Pompei bernasib sama seperti kaum Sodom sebelum dihancurkan oleh letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Pompei terlebih dahulu telah mendapat guncangan gempa bumi dahsyat pada 62 Masehi.
Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Pliny Muda atau pejabat dan penyair Romawi menceritakan kisah menyeramkan itu lewat surat-surat bersejarahnya. Letusan berlangsung terus-menerus selama 24 jam diiringi hujan debu, awan panas, serta lava pijar. Hanya sebagian orang yang segera menyelamatkan diri saat letusan pertama berhasil selamat. Awan panas yang muncul setelah kubah lava runtuh memanggang Pompei dan hujan abu vulkanik mengubur penduduk hidup-hidup. Keterkejutan terlihat jelas dalam ekspresi mayat-mayat membatu yang ditemukan di Pompei. Usai bencana, biasanya kota yang hancur dibangun kembali, tapi tidak demikian halnya dengan Pompei. Sebelum hancur, kota itu adalah salah satu kota plesir bangsa Romawi. Letaknya di semenanjung Napoli atau Naples. Pompei yang merupakan simbol dari degradasi akhlak yang dialami Kekaisaran Romawi adalah pusat perzinaan dan homoseks. Pesta seks di pemandian umum menjadi bagian dari gaya hidup. Pemandian umum di Pompei sudah eksis jauh sebelum pemandian serupa ada di kota Roma. Dari lukisan dinding yang ditemukan di bangunan-bangunan Pompei terlihat jelas kegilaan penduduknya akan seks. Al-Quran menceritakan kepada kita dalam ayat berikut bahwa tidak akan ada perubahan dalam hukum Allah. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuatnya sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Quran Surah Al-Fatir ayat 42-43. Ya, tidak akan ditemukan perubahan dalam jalan atau hukum Allah. Siapapun yang menentang hukumnya dan memberontak terhadapnya akan menghadapi hukum suci yang sama. Madain Solih. Madain Solih artinya kota Nabi Solih, yang berdasarkan kisah dalam Al-Quran dihuni oleh kaum Tsamud. Seperti Petra, kota itu dibangun dengan memahat gunung batu sehingga disebut Al-Hijr. Menurut Dr. Abdul Rahman Al-Ansori dan Dr. Hussein Abu Al-Hasan, Al-Hijr dibangun untuk menyuplai bekal perjalanan karena letaknya yang berada di jalur perdagangan kala itu. Al-Hijr adalah kota yang sangat makmur pada zamannya. Kaum Tsamud diazab oleh Allah dengan satu suara keras yang menggelegar hingga mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Sebab menolak seruan Nabi Soleh yang mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan karena membunuh unta Nabi Soleh. Dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surah Al-A'raf ayat 77. 4 hari setelah Nabi Soleh pergi dari kaum Tsamud, pegunungan tempat mereka tinggal terguncang oleh gempa bumi dan badai. Semua rumah dan tubuh para pengkhianat terkubur tidak bersisa. Dan satu suara yang keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Quran Surah Hud ayat 67-68. Ubar Atlantis di padang pasir. Pada permulaan tahun 1990, muncul keterangan pers dari beberapa koran terkemuka di dunia melaporkan temuan salah seorang peneliti yang bernama Nicholas Club yang mengemukakan kota di Arabia yang banyak diceritakan dalam sejarah ditemukan. Kota legenda di Arab ditemukan, ubar Atlantis di padang pasir yaitu kaum Ad pada zaman Nabi Hud. Sebagai seorang muslim terlepas dari temuan tersebut bahwa kemungkinan Ubar adalah kota Iram seperti disebutkan dalam Al-Quran.
Yang jelas, menurut Al-Quran, warga dari kota yang dihancurkan tersebut tidak mengindahkan seruan Nabi Hud yang membawakan risalah kepada mereka dan yang telah memperingatkan mereka, serta akhirnya mereka pun dibinasakan. Dalam Al-Quran, kejadian atau peristiwa yang menghancurkan kaum Ad ini terjadi di Iram, salah satu kota di semenanjung Arabia. Al-Quran menyebutkan tempat tinggal kaum Ad sebagai penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Quran Surah Al-Fajr ayat 7. Dalam tafsir Kemenak disebutkan Allah hancurkan kaum Ad, yaitu penduduk kota Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi dan bentuk fisik yang kuat. Bagaimana kaum Ad dihancurkan? Di dalam Al-Quran, kaum Ad dikatakan bahwa mereka dibinasakan melalui angin badai yang dahsyat. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa angin badai yang hebat berlangsung selama 7 malam 8 hari dan menghancurkan seluruh kaum Ad. Kaum Ad pun telah mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari yang naas terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 18-20. Meskipun telah diperingatkan sebelumnya, orang-orang ternyata tidak mengindahkan peringatan dan mereka pun terus-menerus menolak nabi mereka. Mereka berada dalam sebuah khayalan bahwa mereka tidak akan pernah memahami apa yang sedang terjadi pada mereka ketika melihat penghancuran tersebut menghampiri mereka dan mereka pun tetap dalam keingkarannya. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang melihat awan yang akan membawa malapetaka bagi mereka, namun tidak dapat memahami apakah sebenarnya hal tersebut dan mereka berpikir bahwa itu merupakan awan yang membawa hujan. Ini merupakan indikasi tentang bagaimana bencana tersebut mendatangi kaum tersebut. Sebab sebuah badai siklon yang sedang terjadi menyapu sepanjang gurun pasir juga akan nampak seperti sebuah awan bila terlihat dari kejauhan. Adalah mungkin bahwa kaum Ad dikelabuhi oleh pemunculan seperti ini dan tidak menyadari bencana tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.